Ini nomor kali pertanyaan nomor kali niki. Niki penting niki. Karena banyak orang yang mboten memahami sakjane ya apa itu kita mengurus harta anak yatim yang benar itu seperti apa. Niki kedah dimangetosi. Niki karena malati banget nih. Mangke kula sebutaken bahayane lek wong niku wani-wani napa mangan harta anak yatim tidak sesuai dengan syariat atau tuntunan syariat. Pertanyaannya ngeten. Sejauh mana pengertian dolim di dalam memakan harta anak yatim? Sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara dolim itu sesungguhnya mereka itu makan di dalam perutnya api. Wa sayaslauna sa'ir. Dan mereka akan masuk ke api sa'ir, ke neraka sa'ir. Jawabannya des pundi niki jawaban. Yang dimaksud dulman dalam kitab tafsir Jalalain itu disebut sebagai bighairi haqqin. Jadi kalau diurutaken, barang siapa memakan harta anak yatim secara tidak hak, secara tidak benar, karena wonten tafsir Jalalain yang dimaksud dulman niku bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Dan di ayat lain, yakni ayat 6 surat An-Nisa, niku dulman itu disebut isrofan, yang artinya juga tanpa hak. Isrofan itu nggih tafsirane tanpa hak. Yang pada pokoknya boleh bagi orang yang mengurus anak yatim untuk memakan hartanya asal bil ma'ruf. Jadi asini wong sing ngurusi harta anak yatim niku boleh mengambil, memakan, tapi harus bil ma'ruf. Nah, pengertian ma'ruf niki sing penting. Yakni sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dia makan sekedar untuk mengambil, sekedar untuk makan, atau mengambil hartanya sebagai hutang. Jadi utang dhisik angsal. Jadi bagi orang yang ngurus hartanya anak yatim niku utang, misal utang dhisik nimene tak sauri, ya harus nyaur. Kok mentang-mentang pola awake sing ngurusi anak yatim utang sakake-akehe gak disaur. Enten sing lha niku sing dolim niku. Kadang bareng areke wis gedhe ditagih, endi jare jare tekku wis entek gawe ngingon-ingon padahal diutang dhewe. Nah niki sing bahaya sing ngoten niku. Niku namine dulman. Nah, sebagai hutang niku mboten napa, atau mengambil sesuai upah pekerjaan merawatnya. Atau ngeten, dia mau mengurus anak yatim tapi ya harus saya dapat upah. Misalnya sedina niku lek umpama kerja niku misale 50.000, ini 50.000 ini sebagai upah dia mengurus, betul napa? Ya. Atau terpaksa mengambil dengan berjanji akan menggantinya di saat mampu. Uang terpaksa, sing ngate gawe tuku beras gak ono, sing ngate gawe bayar urunane anak gak ono. Iki ono harta anak yatim, wis anu sik tak gawe dhisik tapi engko tak sauri. Nggih kudu ngoten. Niku mboten napa. Niku masih termasuk bil ma'ruf. Ya, masih termasuk bil ma'ruf. Yang dimaksud mengambil sebagai upah
adalah nilai terendah antara ongkos merawat dan biaya hidup sehari-hari yang layak. Artinya ngeten, boleh orang ya tidak mau tabarruk, nggih, tidak mau sukarela ngurus, tapi minta upah dari dia mengurus anak yatim nih. Iku boleh mengambil upah dari hartanya anak yatim niku, tapi seberapa nilainya yang diambil? Niku lek menurut kitab niku aqallul amroini. Nilai yang terkecil, nggih, yang terendah antara ongkos merawat dan biaya hidup sehari-hari yang layak. Misalnya ngeten, mangan bendinane niku paling pol 20.000. Tapi lek kerja niku 50.000. Maka dia hanya boleh mengambil 25.000. Karena nilai terendah di antara upah dia merawat dan ongkos dari biaya hidup sehari-hari yang layak. Jadi mangan biaya hidup 20.000 sedina niku misale wis 20 iku wis layak wisan. Lah niku. Jadi pilihannya antara dua yang paling rendah niku sing dipek. Niku. Catatan. Bagi orang yang mengambil harta anak yatim dengan cara dolim, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Daqiqil Id, adalah sangat serius. Hukumannya sangat serius, yaitu terbukti, istilah kitab niku mujarrab, terbukti menjadi penyebab su'ul khotimah. Naudzubillah. Nah niki lek sampai makan harta anak yatim dulman, niki terbukti menyebabkan su'ul khotimah. Ini menurut Syekh Ibnu Daqiqil Id. Bahkan ada satu riwayat yang menyatakan bahwa orang yang makan harta anak yatim tanpa hak, ketika dibangkitkan dari kuburnya di hari kiamat akan muncul asap, dan asap itu juga keluar dari mulut, dari hidung, telinga, dan dari kedua matanya. Semua orang akan tahu saat itu bahwa dialah orang pemakan harta anak yatim. Tapi benjing niku ngeri orang pemakan harta anak yatim nih. Ketika kate metu saka kuburane hari kebangkitan niku kuburane ngetokno keluk dhisik, kukus dhisik. Terus banyak orang menyaksikan toko irunge, toko cangkeme, toko motoe, toko kupinge niku ngetokaken asap bisa. Dan orang pasti tahu waktu niku, oh ini orang dulu makan harta anak yatim secara dulma, secara tidak benar menurut syariat. Ini wonten teng napa Is'adur Rafiq bil ma'ruf niku diputerangaken ngeten. Wal murad bil ma'ruf qadrul hajah. Jadi sekedar kebutuhan mawon mboten napa. Gawe mangan. Au ayya khudahu qardon. Atau mengambil harta anak yatim tapi atas nama dia hutang. Au bi qadri ujrati amalihi. Atau dia mengambil kalau tidak mau tabarruk, tidak mau ngurus secara gratis, dia boleh mengambil qadri ujrati amali, sesuai dengan upah dia bekerja. Au ini turro fa in aisara qadahu. Atau dia secara terpaksa mengambil dulu harta anak yatim dengan niat kalau mampu akan mengembalikan. Wa illa fa huwa bi hali aqwalin arba'atin as-sahih minha annal waliya idza lam yatabarra bin nadhar lahu fa in kana ghaniyan lam ya'khud syai'an. Nah niki
wali-wali yatim, orang-orang yang ngurusi orang yatim, kalau tidak mau tabarruk, artinya tidak mau sukarela untuk mengurusi anak yatim. Kalau dia orangnya kaya, lam yakhud syai'an, jangan mengambil apapun. Wong wis sugih kok sik ngapik barangnya anak yatim, jangan. Au fakiron fa in kana wasiyan wa syaghalahu an kasbihi an nazar bima limahjurihi falaul ahdu minhu. Tapi kalau kebetulan sing ngurus anak yatim niku wonge fakir, maka lihat dulu. Kalau dia itu memang orang yang diwasiati untuk ngurus anak yatim, terus dia sibuk ngurus anak yatim nggak bisa bekerja, bisa mengambil falahul ahdu minhu, boleh mengambil harta anak yatim itu. Walau bila qadin, walaupun tanpa lapor ke qadi dulu. Yang diambil aqallal amroini, ya, nilai terendah dari dua hal, yaitu hal upah yang sesuai dengan pekerjaannya, wa mu'natihil la'iqah bihi, dan biaya sehari-hari yang patut baginya. Wala yajuzu lahu ahdu aksara minal aqal, boten angsal tidak boleh orang tersebut yang tidak mau tabarruk tapi minta upah niku tidak boleh mengambil ongkos yang termahal di antara dua hal tersebut, yaitu upah bekerja dan biaya sehari-hari yang mahal. Jadi misalnya biaya sehari-hari niku butuh 50, terus upah 100, itu jangan ngambil 100 tapi 50 ini. Niki kados sing disebutaken wonten Isadur Rafi. Jadi terus Syekh Daqiqul Id, qala Ibnu Daqiqil Id, akluma lil yatim mujarrabun bisu'il khatimah al-iyadu billah. Jadi makan harta anak yatim nggih tentu dulman niku wau tidak sesuai dengan patokan syariat niku wau. Niku terbukti su'il khatimah, nyebabaken su'il khatimah. Nauzubillah. Nah niki tentu kita hati-hati. Nah, tapi lek jenengan ngurus anak yatim jujur ikhlas, masya Allah barokah. Barokah. Bahkan besok cedhek di swarga niku cedhek kali Kanjeng Nabi. Barokah luar biasa. Nggih buktine nggih kados sinten? Abu Thalib, nih, Abdul Muthalib asali melarat ketika ngrumat Kanjeng Nabi langsung hidupe niku masya Allah renes, hidupe niku lancar mawon, eco sedaya gampang. Nah niku barokah. Niku terbukti niku. Itu kalau ngurus harta anak yatim dengan benar, tentu. Terus terakhir niki, ada air di dalam ember terkena najis.